Halo teman-teman Interisti, jumpa lagi di channel YouTube kita Bicara Inter dengan aku Sofi Internona sama Mas Dani. Oke. Inter menang lagi ya, hore. Gimana teman-teman Inter kembali lagi ke puncak ya, puas dong pastinya. Hari ini kita mau bahas review pertandingan pekan ke-10 Inter Milan versus AS Roma dan update terbaru lainnya. Gimana Mas, sudah siap ulasannya? Siap ya? Oke, kita langsung aja. Inter Milan sukses mengalahkan AS Roma dengan skor 1-0 dalam laga Serie A 2023-2024 Giornata 10 yang digelar di Giuseppe Meazza. Inter yang tampil dominan sepanjang laga harus menunggu hingga menit ke-81 untuk menciptakan gol kemenangan mereka. Marcus Thuram menjadi pahlawan Nerazzurri lewat gol yang ia cetak. Berkat hasil laga ini, Inter pun berhak naik puncak klasemen dengan perolehan 25 poin. Sementara itu, Roma menduduki peringkat 8 dengan 14 poin. Oke, ini mencoba untuk mengulas pertandingan kemarin ya antara Inter Milan melawan AS Roma. Pada babak pertama jalannya pertandingan ya, Inter mencoba langsung tampil agresif ya sejak menit awal. Ada peluang ya, itu di 6 menit pertama ya, itu tendangan Hakan Calhanoglu ya dari luar kotak penalti. Itu masih digagalkan oleh Mister Gawang ya. Sebenarnya itu tendangan yang sangat keras ya. Kalau itu terjadi gol pasti keren banget ya itu. Iya, betul. Terus Inter terus berupaya menggempur pertahanan Roma ya, terbukti dengan ball positioning ya. Inter menguasai permainan ya. Sejumlah peluang matang pun diciptakan oleh asuhan Simone Inzaghi ya, namun belum ada yang bisa menghasilkan gol. Iya. Di sisi lain Roma yang tanpa pelatihnya ya, yaitu Jose Mourinho tampaknya lebih memilih bermain pasif ya, karena Roma lebih menunggu di areanya sendiri, sesekali melakukan serangan balik tapi selalu digagalkan oleh back Inter ya. Skor pun masih bertahan imbang ya, 0-0 sampai turun minum. Pada babak kedua ya, Inter kembali mendominasi jalannya pertandingan ya, melakukan serangan tapi masih tetap gagal ya. Malah sebaliknya Roma menciptakan ancaman nyata ya, pertama yaitu pada heading ya, sundulan oleh Cristante pada menit ke-66 ya, tapi masih bisa ditepis oleh Yann Sommer ya. Kalaupun itu terjadi gol sangat bahaya mungkin. Untungnya Yann Sommer bisa menepis itu ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu terjadi gol ya di menit 81 lewat aksi Thuram ya. Ini dimulai dari sebelum terjadinya gol sebenarnya ya, pergantian pemain ya, antara Hakan keluar digantikan oleh Aslani memberikan umpan ya, karena sebelumnya dia melihat posisi Di Marco itu kosong ya di sebelah kiri luar. Akhirnya Aslani itu melakukan umpan lambung long section ya, membelah setengah lapangan. Setelah itu seperti biasanya ya, Di Marco hanya sekali melakukan kontrol bola, langsung melakukan umpan manis ke Thuram, dicocor oleh Thuram dan bola melewati Rui Patricio kiper dari Roma dan tercipta gol.
Sebelum usai pun Inter nyaris saja menggandakan keunggulan mereka ya. Sayang tembakan dari Carlos Augusto ya dari luar kotak penalti hampir mirip seperti Hakan ya di babak pertama. Lagi-lagi terkena Mister Gawang ya, Mister Gawang sebelah kiri dari Rui Patricio. Iya. Akhirnya pun skor tetap 1-0 untuk Inter. Dari statistik pertandingan ya, ini sangat kelihatan bahwa Inter sangat mendominasi permainan ya. Terlihat dari tembakan Inter 19, Roma hanya 3. Tembakan ke arah gawang Inter 3, Roma 1, dan penguasaan bola ya sangat jauh sekali ya. Itu dimana Inter 63%, sementara Roma 37. Operan 572 dan Roma 351. Akurasi operan 87% ya, hampir sempurna, dan di Roma hanya 78 ya, karena banyak kehilangan bola iya betul di penguasaan bola di tengah lapangan. Sayang sekali. Ya. Pelanggaran ya, Inter 14, Roma 9. Ini berarti artinya Inter sangat keras ya dalam pertandingan ini ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, tackle-tackle yang mengakibatkan kartu kuning ya, seperti Pavard dan juga Bastoni dan juga Calhanoglu. Terbukti ya kartu kuning 3, Roma 4. Ya, kartu merah 0-0, offset 1-1, tendangan sudut Inter 8 dan Roma 0. Setelah itu man of the match ya. Ini menurut SofaScore yaitu disematkan oleh Marcus Thuram ya, mungkin karena mencetak gol satu-satunya dalam pertandingan ini ya, dengan skor 8,1. Menurut aku ini ya pas banget ya, SofaScore menempatkan Marcus Thuram sebagai man of the match. Kita urut saja ya, dari Jan Sommer itu nilainya 7,1 ya. Dia melakukan save kali ini, save sundulan ya terutama ya dari Cristante ya. Jadi dia dengan nilai 7,1. Nilai terendah dalam pertandingan ini yaitu Benjamin Pavard, yaitu 6,8 ya. Terbukti dia bermain agak menurun, dan dia juga melakukan tackle ya dengan kartu kuning ya, mendapatkan kartu kuning. Francesco Acerbi itu 7,1 ya. Sangat bagus ya. Oke, dia melakukan marking ya kepada tugas khusus ya kepada Lukaku, dia berhasil ya. Tampaknya memang Lukaku tidak berkutik ya malam ini ya. Karena dikawal kemana-mana, diikutin terus oleh Acerbi, dan Acerbi sukses ya. Mati kutu. Dia jadi mati kutu ya. Untuk Acerbi ini ya, teman-teman, bukan hanya Lukaku saja ya. Untuk Acerbi ini bukan hanya Lukaku saja, karena Simone Inzaghi itu sering menugaskan Acerbi ya di laga-laga penting, laga-laga besar ya, dan dia selalu berhasil ya. Contohnya ketika musim lalu lawan Napoli ya, dia berhasil menjaga Osimhen dengan sempurna. Terus ketika melawan Porto dia menjaga Taremi, sehingga Taremi tidak berkutik sama sekali, dan Inter lolos ya ke 8 besar pada waktu itu. Dan juga Giroud ya pada semifinal juga tidak berkutik dan tidak mencetak 1 gol pun ke gawang Inter ya, dikawal ketat, di marking oleh Acerbi, dan juga penting ya dari striker dari Juve yaitu Vlahovic juga pernah di marking dan tidak berkutik ya. Yang paling fenomenal yaitu Haaland ya, pada waktu final Liga Champions meskipun Inter kalah 1-0, tetapi Haaland betul-betul tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya karena di marking sama Acerbi ya. Dan yang terbaru ini adalah Lukaku sendiri ya. Selama pertandingan 90 menit ini dia betul-betul mati kutu ya teman-teman. Oke, poin selanjutnya itu Bastoni ya dengan poin 7,4 ya. Dia juga mendapatkan kartu kuning pada pertandingan itu. Denzel Dumfries juga tidak terlalu kelihatan ya, hanya babak pertama saja melakukan intercept ya, tapi dengan poin 7,1. Sementara Nicolo Barella 7,5 ya, dia cukup bagus ya menurut aku. Hakan Calhanoglu 7,4,
Hendrik Mkhitaryan 7,5, Federico Di Marco 7,9 ya. Kenapa dia nomor 2 kali ini ya poinnya ya, tertinggi setelah Marcus Thuram, karena dia memberikan assist mungkin ya, karena dia sering memberikan umpan-umpan yang dari babak pertama sampai babak kedua, dan sampai akhirnya dia memberikan assist kepada Marcus Thuram dan mencetak gol. Sementara itu kapten kita Lautaro Martinez 7,4. Menurut aku pas ya. Oke, dengan hasil ini maka di klasmen ya, yang sebelumnya hari Sabtu Juve sempat mengambil alih posisi klasmen ya, hanya 1 malam, akhirnya kembali direbut kembali oleh Inter dengan 10 pertandingan dengan poin 25 ya di peringkat pertama, itu Juve di peringkat kedua 23. Sementara Milan tadi malam seri ya 2-2 melawan Napoli. Jadi dengan poinnya 22 di poin 22 di peringkat ketiga, terus disusul Napoli dengan 18 poin. Oke, menurut aku ulasan aku seperti dulu ya. Kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya tentang Yann Sommer. 10 pertandingan Serie A, 7 clean sheet. Yann Sommer telah menjadi pengganti yang brilian untuk Onana di Inter, hanya berharga 6 juta euro dari Bayern Munchen. Ya, ini sangat bagus ya. Dia hanya seharga 6 juta, tapi bisa membuktikan kelasnya ya. Padahal pada awal-awal banyak Interisti yang meragukan ya. Iya, meragukan karena umurnya. Ya, karena umurnya, meragukan Yann Sommer karena umur sudah 34 tahun. Ya, 34 menjalan 35. Ya. Dia dalam 10 match di Serie A ya, 7 clean sheet, wow sangat sempurna ya. Dan 80% save persentasi ya. Ya, persentase artinya clear dalam save-nya ya. Menjaga keamanan bola di gawang ya. Terus dia hanya 5 kebobolan dan 1 penalti. Ini sangat bagus ya, mudah-mudahan kedepannya tetap menjaga clean sheet ya, agar Inter terus melaju sampai Scudetto. Oke. Ini selanjutnya dari Hakan Calhanoglu. Saya merasa nyaman menjadi direktur di lini tengah yang terdiri dari 5 pemain. Saya merasa nyaman di mana sebelumnya saya menjadi gelandang serang. Saya telah berkembang pesat dalam fase bertahan dan duel. Di posisi sekarang saya agak jauh berbeda. Di posisi sekarang saya agak jauh dari gol. Saya sedikit merindukannya, tetapi kadang-kadang saya mendorong ke depan untuk mencetak gol. Yang penting adalah semua tetap bersatu. Selalu siapa yang masuk dan siapa yang akan keluar. Aslani adalah pemain yang sangat penting. Dia sedang berkembang dan menurut saya dia sangat kuat. Dia punya banyak hal kualitas. Kami membantunya. Kami kuat. Apa pengaruh melihat Lukaku terhadap saya? Saya tidak ingin berkomentar. Itu kata Hakan Calhanoglu. Ya, Hakan ini mendapat peran yang berbeda ya setelah dia hijrah dari AC Milan ke Inter ya. Memang betul di AC Milan dia sebagai playmaker ya. Setelah pindah ke Inter di musim pertamanya dia menjadi gelandang serang ya. Terbukti dia bisa memberikan banyak gol ya. Hampir beberapa kali kan di musim pertama itu bersama Inzaghi ya, ketika di Inter 8 gol dan kalau nggak salah 10 assist gitu ya. Setelah itu di musim 2 dan ketiga dia ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan hasilnya dia bisa menggantikan posisi Brozovic ya. Untuk ke depan pasti 2-3 tahun dia tetap akan menjadi andalan Inter dan bisa memberikan, mudah-mudahan bisa memberikan gelar-gelar terbaiknya untuk Inter. Oke. Ini selanjutnya pengadilan Milan telah menerima tuntutan Inter atas kasus Digital Beats. Inter mengumumkan pengadilan Milan telah mengeluarkan perintah terhadap Zitara Labs sesuai permintaan kami.
Dan kami saat ini sedang melanjutkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan komunikasi yang memadai kepada pihak lain. Setidaknya jika Inter menang atas kasus ini, maka akan mendapatkan senilai lebih dari 31,4 juta euro. Ya, untuk kasus Digital Beat ya, gara-gara Digital Beat ini Inter musim lalu sangat rumit ya, karena Digital Beat gagal membayarkan jatuh tempo ya untuk sponsor Inter ya, sebesar kalau nggak salah itu sebesar 18 juta ya, 18 juta euro ya, tapi tidak dibayarkan sama sekali. Dan jadi Inter sangat merugi ya untuk operasional. Dan jika tuntutan ini dikabulkan, Inter mendapatkan 31 juta, dan tentu ini sangat membantu untuk operasional ya ke depan. Mudah-mudahan Inter bisa memenangkan di pengadilan nanti ya, teman-teman BIN. Selanjutnya ada sedikit berita nih ya, melalui saluran DAZN ya, Barella ini yang sangat viral ya. Kenapa kamu tidak mau menjabat tangan Lukaku? Barella mengatakan, apakah dia ada di lapangan? Saya tidak melihatnya. Tampaknya seperti Barella, Acerbi dan juga Bastoni kelihatan ya pada waktu sebelum pertandingan tuh sangat cuek sekali kepada Lukaku ya, karena mereka sangat jengkel gara-gara transfernya yang bikin rumit dan bikin menjengkelkan ya teman-teman BIN. Ya menurut aku Lukaku pantas sih untuk mendapat perlakuan seperti itu ya dari teman-temannya ya, dulunya di Inter ya. Selanjutnya untuk ini ya, sekedar informasi ya, statistik Lukaku ya, pada waktu lawan Inter kemarin itu 90 menit bermain itu 0 gol, asisnya 0, total shoot juga 0, created chance 0, tackle 0, dribblenya juga 0. Dia hanya 26 kali sentuhan saja, dan passing akurasinya juga 74%, sangat rendah ya. Padahal sebelumnya Lukaku tuh sangat gacor ya, dia sudah mencetak 8 gol ya selama bermain untuk AS Roma, tetapi gara-gara di marking oleh Acerbi, jadi dia betul-betul tidak berkutik. Ini tentu ya bukan Acerbi doang, mungkin gugup sama Inter. Ya mungkin dia pada waktu sebelum datang ke Milan itu kan beritanya gosipnya ya, itu dari media-media Italia itu selalu memberitakan Lukaku ya, atau mungkin karena dia grogi terus masuk lagi ke lapangan, banyak fans Inter mungkin grogi ya, ditambah lagi dia dicuekin pemain, terus di marking oleh Acerbi ya. Habis dia sudah. Oke sih, menurut aku itu sih informasi kali ini ya. Sudah ya. Oke, sekian dulu konten dari kita hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Subscribe juga channel aku Sofi Internona. Follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sofi Internona. Follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sofi Internona. Oke, dadah. Forza Inter sempre. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya sama live. Oke.